tempatnya Mas Bram. Mau mendekatkan diri sama DX Wagon sprinternya Mas Bram. Oke ya, sampai ketemu di tempatnya Mas Bram. Sudah sampai ke tempat Mas Bram. Tujuan saya ke sini adalah karena terlalu banyak dari teman-teman yang mau modif di tempat saya, terutama DX Wagon, itu bertanya perbedaannya apa. Ya, mari kita lihat sama-sama ya, lihat secara langsung sendiri perbedaannya seperti apa. Juga saya di sini akan menerangkan masalah tentang pendapat, dan pendapat itu semua saya anggap benar. Ini kebetulan dia lagi manasi mobil, pasti dia ada di rumah. Assalamualaikum. Dia pasti ada di rumah karena itu mobilnya lagi dipanasi, ya toh. Kalau lagi dipanasi pasti di rumah. Nah itu benar tuh, ada di rumah. Nah ini, halo. Ya ini dia. Ada. Ya. Mau kemana lu? Mau kemana? Nah, ini mobilnya ya. Karena yang kita bahas adalah ini replika bikinan kami, yang ini asli. Ya toh. Nanti kita lihat sama-sama sambil berbincang-bincang apa yang menjadi perbedaan. Ya toh. Karena ini pun tidak 100% asli sih. Ini pernah, kalau amatan saya ini pernah diganti atapnya. Ya toh. Dan ini juga bikinan saya kemarin. Atapnya ini, oh ya makasih ya. Oh, dikasih roti saya sama Maisha. Karena ini terlalu ke belakang. Ya toh, harusnya kan sampai sini berhenti. Jadi menurut saya ini juga pernah diganti ya. Jadi kemarin itu saya hanya membetulkan nut, tapi saya tidak merestorasi, saya tidak ngerok total, saya hanya membetulkan karena kemarin waktu beli Mas Bram itu grillnya belum selesai, nggak ada grillnya dan sebagainya. Jadi nggak ada patokannya, sehingga saya meneruskan. Tapi ini barangnya asli ini. Jadi memang ini asli DX Wagon ya ini. Jadi kemarin kita pasang bumper depan, belakang, ya toh. Terus kita ini asli, perbedaannya di sini. Nah ini asli ini ya. Untuk dalamnya kalau asli seperti ini lantainya. Nah katanya Mas Faris kalau asli itu bukanya nggak bisa tinggi, tapi bukan, Mas Faris salah, karena ininya bukan bawahnya Corolla DX Wagon, jadi ini kurang panjang. Kalau lantainya ini asli, jadi nanti yang akan berbeda itu di sini. Lantai ini asli dan pernya dia pakai per daun, karena memang keluar bukan sebagai mobil penumpang, gitu, adalah sebagai kargo mobil barang. Ini bikinan saya karena memang dia nggak dapat. Ini kita betulin kemarin, termasuk ini, ya kan. Jadi kalau yang bikinan saya, nah bedanya yang tadi itu sini. Nah di sini karetnya kan saya nggak dapat, saya cuman karet kecil biasa tuh ya. Kalau ini bikinan saya juga, ini kentengan, ini bukan convert, bukan apa, ini kentengan, ini bikinan saya murni. Nah
Nanti kalau tak buka beda. Punya saya seperti DX biasa Indonesia pada umumnya, yaitu masih ada ban serepnya. Jadi kalau yang asli itu ban serepnya di bawah. Kita buka bagasi dulu ya, ini biar tahu perbedaannya di situ. Jadi udah, nanti teman-teman bisa lihat di sini di video ini, disitulah perbedaannya. Nah ini kalau kita buka, nah, ini kita juga punyanya Terios ini. Jadi bisa tinggi ini bukan karena asli, ini justru bikinan. Mas Faris, gue salah, gue keliru gitu loh, diketawain sama itu yang punya itu loh. Lah ini masih asli bawaan DX loh. Nah, cuman akhirnya saya taruh di belakang. Jadi bedanya di situ. Bentar ya, saya tutup dulu ya sayang. Nah ini kalau saya tutup ini, orang kadang-kadang menanyakan ininya nggak bisa belok. Ini bisa ya, ini bisa belok, jadi nggak lurus gini. Dibikin bisa ya, belok ya udah bisa. Nah ini atap bikinan kita. Melandai itu berharap untuk yang asli, berharap. Nah ini juga melandai di sini. Nah, punya Mas Bram ini 100% asli, tapi atapnya pernah diganti. Nah ini agak kebablasan dikit, terlalu ke depan. Tapi it's okay, karena mobilnya asli, dimensinya asli, tetap pasti ketemu gitu loh. Nah ini kita lihat dalamnya, aduh gak aneh-angel ya. Kalau bilap bukanya susah. Nah ini kalau lokal mudah buka, kalau yang asli lah itu sepatu itu juga asli, karena mobilnya asli, yang di dalam harus asli semua. Ini door trim asli nih, dashboard asli, speedometer asli. Tapi nih speedometer saya juga punya yang seperti ini, punya juga, tapi karena nggak tak pasang. Karena apa? Saya merindukan adanya RPM lah. Pendapat itu terserah ya, artinya wah ada yang teman berpendapat kalau nggak asli ngapain, udah keluar duit tapi nggak asli. Itu ya bener, pendapat itu nggak salah, tapi kan orang itu harus menyesuaikan selera dan kebutuhannya, kan gitu ya. Jadi kalau saya mikirnya ya, kalau saya ini kan bengkel, saya harus bisa bikin replikanya. Nah kalau teman-teman mau pesan tapi tanya perbedaannya, nanti lihat di video ini. Cuman nek masalah pendapat, untuk teman-teman yang minded ya jangan mendekat ke replika. Namanya replika kok didekati, judulnya aja adalah replika. Kita kan ngomong apa adanya, kita mereplika sebuah mobil. Jadi jangan terlalu dekat, nanti malah dibully sama orang-orang yang minded. Kalian malah dibully, malah eman gitu loh. Jadi pendapatmu ya itulah ukurannya, pendapatmu sendiri. Setelah lihat mobil ini jadi seperti ini, paling enggak seperti itu. Ini saya liburan dia soalnya. Nanti nek ini aslinya DX tahun 81. Saya murni dikasih sama Pak Kus. Pak Kus itu bapaknya Mas Fadil yang pertama kali bikin DX wagon di kedua kali DX wagon di tempat saya, warnanya hijau gitu. Saya dikasih, tapi kan mesinnya ini kan hancur, keropos. Saya dapatnya 83. Ya saya sesuaikan, saya beli dashboard 83, saya beli
speedometer yang ada RPM-nya. Itu semua yang mengartikan Mas Bram. Terima kasih Mas Bram, komplit semua ini. Cuman saya pengen tetap cirinya wagon itu adalah lampunya yang kalau ini karena Sprinter ya, ini beda. Tapi yang tidak Sprinter ini modelnya kayak gini ini, mirip tapi bukan kayak gini ya. Sehingga lampu saya ganti yang tahun 81. Ini 81, terus ini tak kawinkan dengan 83. Jadi seperti itu. Ini ya 81. Tapi ini saya bikin sendiri, namanya udah custom ya, bikin sendiri. Sehingga kalau dibilang gado-gado ya gado-gado, namanya replika. Kalau dalamnya seperti ini, dalamnya saya pakai Dotrim 8081 seperti ini, tapi kita kasih warna pakai plastik ya kan. Joknya pakai Mazda 626. Monggo kalau mau ditiru barangkali cocok, ini menggunakan Mazda 626 Capella itu. Karena mobilnya merah, sengaja saya pilih warna yang merah, tapi kan ada RPM-nya itu. Karena ini tahun menyesuaikan kap mesin, sehingga saya pengen ada RPM-nya gitu loh. Ya, dari itu simpenan aja. Saya nggak tahu, dikasih juga dulu. Nggak mahal. Nah, ini ruangannya, ini jok belakangnya saya belum pasang yang model rebahan. Karena kemarin mau berangkat ke Banyuwangi ya sudah kita pasang yang ada aja gitu. Tapi saya udah punya yang model rebahan bikinan kita sendiri juga. Nanti akan kita pasang yang model rebahan. Kalau sebetulnya kalau mesin saya nggak tahu juga malah yang asli itu seperti apa, tipe ini menggunakan mesin saya nggak tahu. Saya nggak sampai belajar ke situ. Saya pada prinsipnya mobil dikasih ada suratnya, tapi mesinnya mau tak perbaiki. Waktu itu dalamnya udah keropos air, mungkin mobil itu terlalu lama ya keropos. Saya mesin ini dikasih Pak Martono, matur nuwun Pak Martono, tapi juga kondisi di bawah ya. Saya dikasih mesin kondisi di bawah tapi lebih komplit. Anjir, akhirnya kita rangkai, kita pasang di sini ya toh. Kita pasang di sini ya suka-suka kita. Artinya sekali lagi ya, kalau kita udah ngomong replika itu ikuti aja kata hatimu gitu loh. Nggak usah dengerin wah itu kan hanya replika, ngapain juga ya. Tergantung yang punya mobil dan punya duit lah, dan tergantung kemampuan juga gitu. Jadi nek saya boleh bilang ya semua yang berpendapat itu benar. Bagi orang yang mampu, dia bermain mendit, dia berkelas di kelas mendit, ya itu saya anggap sah-sah aja. Tapi nggak perlu takut ketika kamu pengen bisa menikmati ini dengan harga yang lebih murah tentunya, dengan naik replika. Kalau saya sih kenapa tidak gitu loh. Karena saya untuk beli rumah mewah aja saya cukup rumah yang sederhana. Jadi ya pengennya mobil yang sederhana, artinya mengukur kemampuan saya. Jadi tapi saya tidak pernah loh menyalahkan kepada teman-teman yang mandate asli ya, itu kan karena beda kasta dan sebagainya. Kayak ini langka termasuk ini Sprinter asli, walaupun dia dapatnya nggak komplit, kita berusaha untuk mobil tampak asli. Kayak gini tuh bikin sendiri kemarin itu, biasanya bikin sendiri. Tapi kan ya keren juga, nggak daripada nggak ada. Ini kita bikin. Kemarin bumper juga dia bawa, akhirnya kita menyesuaikan ini. Sepatunya itu kita sesuaikan seperti itu ya. Jadi monggo dari teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan silahkan simak di episode saya kali ini, perbedaan replika sama yang asli, yaitu kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau shockbreaker belakang sama spiral dengan per daun itu berbeda. Bagasi cabin berbeda karena dia ban serep aslinya yang di Indonesia yang bukan wagon itu ada di atas di dalam cabin, sedangkan yang wagon itu asli di bawah, tempat ban serepnya di bawah dan dia masih menggunakan per daun. Ceritanya seperti itu ya, monggo disimak. Saya matur nuwun pagi-pagi udah ke tempat Mas Bram karena saya kalau menjelaskan ada 9 orang yang bertanya, daripada lama saya video aja. Maturun ya Mas Bram, sudah diperbolehkan mereview mobilnya sekedar untuk perbandingan. Padahal dulu udah pernah loh kita ya bikin videonya, tapi memang kita tidak menerangkan secara spesifik. Nah ini mungkin lebih spesifik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menjawab. Terima kasih ya mobilnya sayang ya. Makasih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong songo sing tekon. Tutup. Kamu kan udah punya yang asli, sekarang kamu nyoba yang replika. Nanti review perbedaannya di mana. Yo, nggak tentu, namanya aja replika. Yo, pasti yo itu penyesuaian. Bentar. Yo enggak lah. Jadi kalau yang palsu itu pintunya bisa otomatis buka sendiri. Pintu bisa buka sendiri kalau yang palsu. Kalau yang asli kan nggak bisa. Ini kan tadi digas sama Mas Bram langsung buka sendiri. Jadi langsung buka sendiri dia. Pintunya bisa buka sendiri. Itu bedanya. Ya, ini genosek tak jemput tas.